Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Anggota kelompok. Nomor 1 ada Hesti Amelia Mawardani. Nomor 2 Indri Nurul Kumalasari. Yang ketiga Dewi Siti Aisyah. Dan yang keempat Clarissa Ayu Fitri Ramadhani. Pendahuluan. Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata merupakan light star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama, ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain, untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Pertama, pokok pikiran persatuan adalah suatu konsep yang menitik beratkan pada pemersatu seluruh elemen masyarakat dalam suatu negara dalam konteks Indonesia. Pokok pikiran persatuan dapat dilihat dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial adalah suatu konsep yang menitik beratkan pada perlakuan yang adil dan sama bagi seluruh warga negara dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks Indonesia, pokok pikir keadilan sosial dapat dilihat dari sila kelima Pancasila. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat adalah suatu konsep yang menitik beratkan pada pemberian hak dan kewenangan kepada rakyat untuk mengatur dan mengendalikan negara. Dalam konteks Indonesia, pokok pikiran kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sila keempat Pancasila. Keempat, pokok pikiran ketuhanan adalah suatu konsep yang menitik beratkan pada keyakinan akan adanya Tuhan atau suatu bentuk kepercayaan spiritual dalam konteks Indonesia. Pokok pikiran ketuhanan dapat dilihat dari sila pertama Pancasila. Pengertian nilai, moral, dan norma. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat. Martabatnya nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Pengertian norma. Secara etimologis, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norms yang artinya patokan, pokok kaidah, atau pedoman. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Pengertian moral. Kata moral berasal dari kata mos yang merupakan bentuk tunggal dari kata mores, bentuk jamak dalam bahasa Latin yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau tata cara. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai nilai dan maknanya. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar diterima sebagai sesuatu yang benar atau tidak dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Berikut ini adalah makna dari sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kedua, kemanusiaan adil dan beradab, yang mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebijakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin. Materi berikutnya adalah refleksi. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang paling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain, untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami dan teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.